asli qiyamul lail. Dan iki kok wis jam 6 lebih. Kula tambah titik. Bab fadlu qiyamul lail. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ayat ini menguatkan dan menerangkan tentang pentingnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa sih? Sholat tahajud itu dalam fikih adalah sholat yang dilakukan setelah orang itu sholat isya kemudian tidur. Nah niki luwih utama. Lah liyane apa nggih? Liyane kok misale gak turu iki salat sunah hajat taubat nggih mboten apa-apa. Ndak apa-apa, tapi ya salat qiyamul bukan diarani tahajud. Jenengan tangi wis bareng mari salat isya bareng ngoten turu dulu. Karena sunahnya habis isya. Sunnahe habis isya niku sing apik niku nek mboten enten acara niku langsung tidur. Artinya ndak tidur ndak apa-apa, wiritan bagus. Tapi nek maring ngono nggih gak turu tapi rasa-rasa ngalor ngidul ngomongnya gak jelas. Niki sing apik nek kaya ngoten lebih baik tidur. Lebih baik tidur kan jek iso tahajud. Mungkin nek wis tahajud mari ngoten niki boleh ya salat hajat, salat taubat, salat hajat, salat tasbih, salat sunah mutlak, salat sunat rakaat lillahi taala pinten 1000 rakaat misalnya. Jadi tidak apa-apa salat sampai subuh kayak ulama-ulama siang. Maka ini dilakukan ulama-ulama terdahulu, makanya sholatnya sampai 1000 rakaat. Dia boleh sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak dihitung tahajud. Makanya dan begini gawe Gusti Allah minal lail fatahajjad nafilatan, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sunnah. Untuk siapa? Untuk kamu. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud itu Allah akan mengangkat derajatmu. Maqaman mahmudah bincing yaumul qiyamah nggih derajate mulya dhewe mencorong dhewe. Sapa iku? Ujang Muhammad al-Mustaqim. Amin. Iki pencorong ketok mulya dan orang tahajud itu kelihatan. Awan itu ketok. Orang-orang tahajud biasanya yang malam qiyamul lail mari ngoten donga nang Gusti Allah. Pada pagi hari kelihatan wajahnya, biasanya wajah niku napa digelek niku enak, digelek niku padang, digelek niku cara wong mari kasmaran ngoten iki digelek niku wajahnya nang. Karena sesungguhnya ketika orang itu ketemu dengan Allah tahajud adalah seperti orang ketemu dengan kekasih kemantennya. Niku masya Allah nek isok tambah bengi tambah seneng. Maru isuk gak susah, seneng kok kan digelek iku nyanyi. Apalagi ketemu Allah ketika semuanya tertidur. Karena ada rasa cinta kepada Allah, dia bangun sholat nikmat, sholat kadang sampai nangis. Pagi itu awak enteng, hati itu padam, hati padam, enak rasanya. Dan ketika dilihat orang-orang tahajud, wajah padam, masih ireng. Kalau gak ngomong ireng, karena relatif. Kadang kalau ireng, tapi dilihat itu wajah enak, wajah tidak abus, gak merangut, gak medeni wong. Di orang-orang tahajud. Maka dilakukan tahajud bicara pojok padang. Karena waktu itu ketika orang itu munajat kepada Allah, nikmat kepada Allah. Makanya nopo sampai orang-orang terdahulu sampai berapa rakaat sholat yang mulai sholat tahajud kuat. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya ini waktu yang khusus untukku.
Ketika orang tidur dia bangun karena ndak ono sing ganggu, aku tak pacaran nang Gusti Allah. Cara bahasanya, aku tak munajat berbisik dengan Allah. Ndak ada yang ganggu. Gak ono sing ganggu. Sami kaya arek-arek enom lho ngene alun-alun janjian tuh alun-alun tuku bakso mari isak sampai jam 12 bengi jare sing dodol kang ngale-ngale wis pegel karena dia nikmat ngomong-ngomongan tok nikmat mangan bakso ini sentek jane sampai sing dodolan pegel kang ngale-ngale kenapa ada kenikmatan? Karena ada rasa cinta. Ketika dia merasakan nikmat ketika ibadah sama Allah dengan Allah, maka ketika itulah dia ibadah itu tenang nikmat. Koyok sembahyang itu gak iso leren. Dan orang beda-beda kenikmatan. Ada kalanya orang itu wiritan diri. Wirid itu artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Istiqomah itu adalah wirid. Jenengan namanya jeding benesuk itu wirid secara lugotan bahasa nang WC setor wiritan tapi wiritan secara makna sing aktif secara istilah adalah sesuatu yang dilakukan istiqomah jangan sholat ya istiqomah wiritan maca zikir niku wiritan benesuk sedekah pagi-pagi sapa sing gak mampu benesuk iso sedekah tonggo-tonggo wiritan dan orang beda-beda ada kalanya ketika nikmat maca Quran nikmat ada kalanya orang itu sholat nikmat napa meneh iso gabung sholat ya maca Quran itu ya napa pintu ya tuku Quran sing wong sing gawede didekno nang ngene ngarep sholat maca ngoten apa kok sak sholatan itu langsung sak juz gak apal gak apa-apa ya apa mindhae ya alon-alon mindhae iki sak juz wong esuk kurang mantep rong juz sholat sak sholatan rong juz maro sikile ngejer-ngejer ngoten nggih nek gak biasa niku pomene tartel ngadeg iki ngejer-ngejer. Nah inilah yang dilakukan orang-orang yang karena dia cinta sesuatu yang dilakukan dengan mahabbah dengan kecintaan niku ana rasa senang wong niku nek hobi dia mengerjakan gak dibayar loh senengane dandani ya udah sepeda motor dibolak-balik karena hobi gak dibayar ya semangat. Begitu juga kalau setiap ibadah dia mulai melakukan kayak ngaji kita dasari dengan ikhlas karena kecintaan maka melakukan itu enteng tanpa beban. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sesungguhnya ketika tahajud itu bisa mengangkat derajat seseorang itu lebih-lebih malam hari adalah sepertiga malam waktu yang mustajab. Tunggu nama Gusti Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madha. Satu ayat Allah niki ndawaken orang-orang yang mengangkat lambungnya dari tempat tidurnya, artinya mengangkat itu artinya dia bangun qiyamul lail. Muga-muga sing hadir iki iso istiqomah qiyamul lail. Insyaallah iso qiyamul lail beres kabeh. Karena tidak ada yang patut untuk diminta kecuali Allah. Ada hakikatnya Gusti Allah sing iso ngatasi niki makanya kalau ketemu kalau kalian melalui mereka sedikit yang mulai tapi mereka yang mulai sedikit tidur. Makanya kalau ketemu waktu wingi niku melaku tengah Jakarta dan itu ketemu mantan konjen dia juga dubes kata niku masya Allah setiap ucapannya alhamdulillah pokok syukur ya. Lalu kenapa jenengan kok seperti itu? Saya itu diberikan oleh Allah nek ngomong duit waktu saya itu umur 30 pinten model 34 atau 7 sudah menjadi konjen tenggone Arab Saudi 40 niku wis dadi dubes enom duit loh nek ngomong tenggone dulu saya dulu itu dompet tak pernah kosong minimal duit itu 100.000 paling kecil itu masuk ke dompet
duit 5.000 10.000 keluar dari dompet. Cerita mau Masya Allah, gak gelem duit cilik-cilik ini. Waktu itu duit melimpah. Kemudian nek saat ini sih dia ngomong sekarang saya 5.000 masuk ke dompet. Dulu enggak, seminimal 100.000 dalam dompet itu. Saking duitku melimpah. Tapi tidak ada ketentraman sebagaimana sekarang. Tidak ada. Dulu banyak uang, tapi saya itu tidak seperti sekarang. Ternyata semuanya kenikmatan itu kita dekat. Bisa nikmat ketika dekat dengan sang pemberi nikmat. Uang nek gak duit, tapi nek ide nek Gusti Allah. Dan masih gak duit loh, tapi duit sumber ATM. Allah tempat meminta, ya tenang. Kalau dia di tengah jalan hutan, kalau dia bersama Allah gak khawatir, dirampok pun mungkin sing ngerampok sungkan lah. Jangan tak rampok ini kok jin bapak ini majelis al-mustaqim, sungkan sing ngerampok karena hatinya digerakkan oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi apapun dia tenang, dia merasakan nikmat. Alhamdulillah, syukurin wali Gusti. Sholat yang mulai ya masyaallah. Itu bagaimana dia, dan termasuk orang ketika ingin mendapatkan cinta dari Allah maka perlu yang namanya perjuangan. Nek kepingin didadekno mantu, itu perlu perjuangan. Wis elek njaluk oleh mantu apik misalnya. Maka perjuangan rubah akhlak menjadi akhlak yang sing sopan. Lah bondo apa bondone gak duwe? Ya bondo sopan, akhlak sing apik. Maka akan mendapatkan cinta. Begitu juga dalam keluarga. Jadi beliau itu sampai cerita saya dulu uang banyak, tapi istri itu saya panggil sampai 3 kali, sampai aku ngomong budek ya bojoku. Diceluk ping telu. Karena apa? Mesti kayak duit tok atau direken. Tidak pernah cowok tidak pernah diperhatikan. Tapi sekarang masa saya nikmat ketika ibadah, saya sholat nikmat. Saya dengan keluarga istri saya nikmat sekarang walaupun di dompet isinya 5.000. Kenapa? Karena sekarang saya merasakan kenikmatan itu, saya bersyukur. Ya, istri saya itu ya sekarang saya perhatikan, saya openi. Jadi sekarang itu Masya Allah, biasanya itu kalau budek biar ini. Saat ini jadi beliau cerita. Jadi saya tidak pernah ada keinginan apa dia datang sendiri, tidak usah kerjaan dia datang kemauan saya sudah tahu. Begitu juga seorang istri ketika ingin mendatangkan cinta dari seorang laki, maka lakukan hikmah lemah, yaitu cara wong itu dipancing. Apa caranya memunculkan cinta? Ya diperhatikan dipijeti. Insya Allah kopi ini insya Allah duit itu gak kadang takut itu milih alhamdulillah aku pakal gitu sini duit itu kalau cewek metu kabeh. Nah sing lanang wis gak ngreken, sing wedok wis gak ngreken. Niki bingung akhirnya. Maka perlu bersatu hati ketemu hati. Maka ketika cinta itu ada, maka disitulah ada kenikmatan. Setiap perilaku dilakukan dengan rasa mahabbah cinta. Begitu juga ketika kita ditakon ya sholat qiyamul lail lapo kok iso. Orang-orang bisa mengatakan sholat qiyamul lail karena mereka merasakan kenikmatan. Di antara orang tidur dia nikmat. Dia main, kenapa bisa bangun? Karena nikmat, ada rasa cinta kepada Allah. Maka kepingin mendapatkan cinta kepada Allah, lakukan dengan khidmah, pengabdian, penghambaan kepada Allah. Lakukan kebaikan, tahajud, sedekah, membantu orang lain. Niku, makanya nek delok hadis niki setunggal hadis dawuh an Aisyah tunggal malis tunggal tapi tuwa iki. Leren-leren. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu wa kuntu lahu lima tasaw hadha ya Rasulullah.
wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu abdan syakura. Siti Aisyah niku ketika melihat Rasulullah niku sholat qiyamul lail niku kakinya sampai bengkak berdarah. Rasulullah sholat niku kakine abu bengkak sampai berdarah. Waduh mek wong iki nggih keringin asam urat kesandung. Tapi Rasulullah ini asar karena sering kali nek sholatnya ku qiyamul lail sampai suwe maca ayat, berdirinya lama baru sampai berdarah. Lho ngoten tuh Sayyidah Aisyah ngomong, ya Rasulullah lakon jenenganku sholat sampai sikile ku getin, sikile sampai abu, padahal jenengan itu dosa-dosa sing wis lewat di ngapura Gusti Allah, dosa-dosa sing akan datang itu wis di ngapura Gusti Allah. Cara jaminane jenengan itu sudah surga. Kenapa ibadah sampai seperti itu? Iku Rasul anjen kula jenengan kurang dijamin belas dosa yang entek tambah mah dosane entek tambah akeh. Tapi Rasulullah sampai sikile berdarah padahal dijamin Gusti Allah swarga. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang banyak bersyukurnya kepada Allah? Loh, nek Rasulullah kaya ngoten kita niku Masya Allah. Kalau apa-apa nih, maksudnya yo niru titik. Salat kaya Rasulullah kaya ngoten. Masih sikil gak sampai abu ya minimal keringgingan. Karena ketika itulah kenikmatan ibadah. Ketika sholat lebih sholat yang mulai kalau singelok ketika itu bercengkrama dengan Allah. Itu sampai ketika itu Rasulullah afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah kita saya bersyukur kepada Allah? Maka ngakeh namanya syukur namanya Gusti Allah. Lah wujudnya di antaranya yang dilakukan Rasulullah bagaimana sholat yang mulai tahajud. Muga-muga kita diparingi Allah sing saged istiqomah akeh syukur namanya Gusti Allah. Diuji Gusti Allah sabar. Muga-muga kita diparingi derajat sing mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa muhafati minal